Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya mengenai pembahasan bearing. Kali ini saya akan membahas mengenai bearing selection atau pemilihan bearing. Nah, dalam elemen mesin, terutama bearing, kita mendesain bearing artinya bukan membuat. Sekali lagi saya tekankan bahwa di sini kita adalah memilih bearing yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelumnya, saya akan kenalkan beberapa istilah yang penting dalam pemilihan bearing. Pertama adalah static basic static load rating atau biasa ditulis C0 atau C static biasanya ditulis. Artinya adalah beban yang dapat ditahan bearing tanpa mengalami deformasi permanen pada komponen bearing. Artinya jika dikasih beban segitu, bearing tidak masih aman, jadi tidak cacat. Begitu melebihi itu berarti sudah tidak direkomendasikan karena akan ada kemungkinan bearing cacat. Kemudian ada basic dynamic load rating. Ini adalah beban yang dapat diberikan kepada bearing sehingga bearing mencapai umur rating L10. L10 ini apa nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, ada dua ini pasti di setiap katalog bearing. Ini ada dua ini yang paling penting kita harus perhatikan, yaitu static load, kemudian ada dynamic load. Ada C0, ada C. Saya mengambil contoh dua katalog di sini yang berbeda. Yang pertama adalah NTN, kemudian yang kedua adalah SKF. Nah, mungkin katalognya agak berbeda ya, format katalognya. Tapi jika diperhatikan, dia menunjukkan nilai-nilai, maksudnya istilah-istilah yang hampir sama. Contohnya misalkan kita ambil contoh ini, D kecil, ini adalah diameter bor atau diameter porosnya adalah 10. Di sini juga ada diameter bor 10 D kecil. Kemudian D besar, outside diameter, ini 19. Nah, NTN juga punya yang 19 dengan ketebalan 5. Nah, ukuran bearingnya sama persis. Tapi coba kita perhatikan adalah C. Ini adalah yang depan ini dynamic yang ini. Kalau ini dynamic, dynamicnya adalah 1,83 kN. Sedangkan kita lihat kalau untuk yang SKF, ini dynamicnya adalah 1,7 kN. Nah, jadi nilainya berbeda. Nah, kemudian untuk statiknya adalah 0,8 kN. Nah, 0,83 kalau kilonewtonnya. Sedangkan di sini adalah 0,9. Ini kenapa nilainya berbeda? Karena setiap produsen bearing dia membuat katalog ini adalah berdasarkan pengujian. Jadi mereka sudah menguji memutar bearing itu sampai umurnya tertentu, sampai putaran tertentu dengan beban tertentu, rusaknya di mana. Mereka sudah mencari sehingga kita bisa menggunakan acuan dari pengujian produser untuk pembuat bearing tersebut. Nah, jadi makanya dalam hal penggunaan bearing, misalkan kita nanti ingin menggunakan bearing tertentu, ini kita harus sesuaikan katalog yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita menggunakan bearing SKF, tapi katalog yang kita gunakan NTN. Nah, itu sebisa mungkin kita usahakan sama. Tapi misalkan nggak ada, misalkan contohnya ada bearing-bearing yang tidak menyampaikan katalog, misalkan biasa yang kita gunakan di sekitar kita merek ASB. Nah, ini agak sulit ditemukan katalognya di internet, maka mungkin bisa kita dekati dengan ya terpaksa kita gunakan katalog yang ada, mungkin NTN atau SKF. Nah, ini mungkin biasanya sih tidak sampai 50% perbedaannya. Seperti ini, ya, nilainya beda-beda dikit lah ya. Nah, ini 1,83 jadi sekitar 1830 Newton, sedangkan ini 1700. Jadi nilainya untuk bearing yang ukurannya sama ini biasanya hampir mirip. Tapi kalau bisa gunakan katalog yang sama dengan bearing yang kita gunakan. Nah, kemudian
bagaimana hubungan beban terhadap umur bearing? Nah, hubungannya adalah ketika kita menggunakan bearing dengan beban tinggi, logikanya pasti umurnya makin pendek. Nah, seperti itu. Seperti apa hubungannya? Nah, hubungannya ditunjukkan dengan rumus ini. Ketika umurnya semakin panjang, artinya kita harus menggunakan gaya yang atau beban yang lebih kecil. Jika kita menggunakan beban lebih kecil, artinya umur kita lebih panjang. Itu aja kebalikannya. Kemudian ada faktor yang dapat digunakan, yaitu K. Yang digunakan ini, K ini adalah faktor faktor kuadratnya. K ini kita isi adalah 3 untuk ball bearing dan 3,3 untuk roller bearing. Nah, ini kita ikuti saja nilai ini. Nah, di sini saya jelaskan kembali. Tadi saya sebut sempat umur rating, yaitu L10. Nah, L10 ini adalah standar hasil pengujian bearing yang menunjukkan jika kita putar sebanyak sekian putaran, kemudian dengan beban segitu, artinya 10% dari bearing ini mengalami kegagalan. Jadi ada kemungkinan gagal 10%. Jadi belum tentu semuanya gagal, tapi ada kemungkinan gagal 10%. Nah, ini angka statistiknya. Jadi dari percobaan sekian banyak bearing, mereka mencoba misalkan 100 bearing, ternyata diputar dengan kondisi sekian ini dengan beban dan jumlah putaran tertentu. Ini dari 100 bearing yang gagal adalah 10 bearing. Nah, ini yang disebut sebagai L10. Nah, bearingnya yang mana di antara 100 itu? Nah, ini acak. Jadi kita tidak tahu yang mana, tapi akan ada kemungkinan 10% ini gagal. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya beberapa manufakturer umumnya menggunakan L10 ini adalah kemampuan 90% bearing untuk bertahan dalam 1 juta putaran. Jadi istilahnya gini, bearing tersebut diputar sebanyak 1 juta putaran dengan beban tertentu. Nanti mereka mencari gagalnya berapa. Nah, jika 1 juta putaran terus gagalnya 10% atau yang bertahan itu 90%, nah itulah nilai C atau dari katalog itu beban dari maksimum yang dapat ditahan oleh bearing, ya itu. Jadi tadi saya jelaskan ada C dynamic itu artinya dia diputar, kemudian diberikan beban segitu, kemudian diputar sebanyak 1 juta putaran. Nah, ini mengalami kegagalan 10%. Nah, itu adalah yang namanya L10. Ini nilainya selalu 1 juta. Setahu saya banyak katalog ini menyampaikan nilainya 1 juta putaran. Jadi, kemudian nilainya kemungkinan beda. Jadi, setiap manufakturer kemungkinan bisa berbeda-beda nilainya. Tapi saya melihat di antara beberapa katalog yang saya baca adalah 1 juta putaran. Nah, ini makanya setiap kita menggunakan bearing, harapannya katalognya kita baca. Nah, di sini kita belajar dalam membaca katalog tersebut. Maka dari itu, untuk bearing dan nantinya akan ada belt, saya tidak akan menggunakan buku, tapi saya akan lebih banyak menggunakan katalog yang ada di internet. Jadi sesuai dengan brand tertentu mungkin. Jadi akan kita coba bandingkan dengan brand-brand yang berbeda-beda. Nah, ada contoh kasus misalkan kita menggunakan deep groove bearing, atau deep groove bearing ini bearing yang ya pada umumnya kita bisa temukan ya, ball bearing seperti biasa. Kemudian tipenya adalah brandnya NTN, kodenya 6208. Nah, ini silakan nanti dilihat sendiri 6208 itu seperti apa. Nah, kemudian dioperasikan dengan kecepatan putar 650 rpm. Kemudian beban radial. Nah, ini kita kembali lagi beban radial. Jadi beban yang arahnya tegak lurus terhadap poros, sumbu poros. Ini besarnya 3,2 kN.
atau kalau dalam kilogram adalah sekitar 326 kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rating umur bearing atau L10-nya. Jadi seperti itu. Berapa lama bearing ini dapat diputar dengan beban sekian. Nah, kalau kita melihat katalog, C-nya pasti kemungkinan tidak sama. Jadi kondisi yang kita gunakan ini tidak sama dengan yang ada di katalog. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau di katalog itu bebannya sekian, diputar dengan 1 juta putaran, 10% gagal. Nah, kalau dengan beban yang lebih rendah, berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Nah, ini di tugas akhir biasanya mahasiswa kalau untuk yang Poliwangi saya lihat banyak menghitung bearing. Nah, ini kalau bisa dipahami dari sekarang. Jadi seperti apa cara menghitung bearing. Nah, coba kita lihat misalkan putaran. Nah, putaran pasti dalam setiap mesin yang nantinya dirancang pasti ada kondisi putarannya berapa, kita tahu. Kemudian anggaplah kita tahu beban radialnya atau beban yang diberikan kepada bearing itu berapa, kita tahu. Nah, dari dua ini kita bisa tahu bearing yang kita pilih ini berapa umurnya. Nah, coba kita selesaikan. Nah, ini coba kita selesaikan ya. Kita masukkan lagi, misalkan P1 ini adalah gaya yang diberikan. Nah, anggaplah ini P1 ini gaya yang diberikan di katalog. Nah, 29,1. Nah, ini bearing yang tipe tadi. Berapa tadi? 6 sekian-sekian. Nah, ini dari tabel Basic Dynamic Load. Ini dari tabel katalog. Dari katalognya ya. Kita peroleh adalah C-nya adalah 29,1 kN. Nah, kemudian ternyata bearing yang kita pilih hanya kita gunakan dengan beban 3,2 kN. Nah, artinya pastinya ini umurnya pasti lebih panjang. Jadi kalau kita bebani dengan 29,1 kN ini putarannya bertahan di 1 juta putaran. 1 juta ini kalau kita ringkas ya secara satuan engineering. Nah, ini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 putaran. Jadi tolong jangan bingung ya, 10 pangkat 6 ini adalah 1 juta sebenarnya. Jadi jika dibebani dengan beban 29,1 kN, kemudian dia hanya bertahan pada 1 juta putaran. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghitung jika kita hanya gunakan 3,2 kN. Nah, K faktornya adalah 3 karena kita menggunakan ball bearing. Nanti kalau roller kita gunakan 3,33. Nah, ingat ya. Kemudian taper juga termasuk roller ya. Jadi kalau bola ya kita ball bearing, kalau yang bukan bola masuk gitu ke dalam roller. Nah, kemudian kita akan mencari umur desain. Nah, L2-nya berarti. P1 sudah diketahui, P2 sudah kita ketahui desainnya, kemudian L1 dari umumnya di katalog adalah 1 juta. Jadi kita sudah tahu juga. Nah, kita masukkan ke sini persamaan tadi. Jadi umur desain kita ketahui adalah 9 juta atau 9,09 kali 1 juta putaran. Jadi sekitar 9 juta putaran ya. Jika digunakan dengan beban sekian. Nah, kita tahu sekarang. Oh, kalau bebannya 3,2 ini ternyata putarannya dia bisa bertahan 9 juta putaran. Nah, ini mungkin masih bingung juga, 9 juta putaran ini berapa lama? Nah, ini bisa kita ubah juga. Selanjutnya, misalkan. Nah, kita tadi sudah tahu dalam L10 dalam kondisi sekian putaran. Nah, bagaimana menghitung dengan kita ubah sebagai jam? Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi, kalau kita peroleh L10 yang dalam putaran, ini adalah L10 yang dalam satuan jam
dikali putaran RPM-nya dikali 60. Nah, ini hanya faktor pengali saja. Jadi biar dari menit 1 menit 60 menit adalah 1 jam. Ini faktor pengalinya adalah 60. Nah, saya berikan contoh soal. Nah, dari contoh kasus sebelumnya, ini kita menghitung bearingnya bisa bertahan 9,09 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 9 juta putaran. Nah, kemudian jika bearing tersebut digunakan dengan kecepatan putar 650 rpm, berapakah umur bearing tersebut dalam satuan jam? Nah, dari persamaan tadi kita peroleh ini. Jadi kalau kita ingin tahu L10 dalam satuan jam, kita tinggal balik saja. Ini kita seberangkan ke ruas kiri 60 juga, jadi nanti persamaannya menjadi seperti ini. Jadi 9,09 kali 10 pangkat 6 atau 9 juta putaran dibagi 650 dibagi lagi dan ada 60-nya. Nah, diperoleh 19.283 jam. Jadi dengan putaran segitu, maka bearing akan bertahan sekian jam kerja. Jam yang di sini adalah kondisinya bearingnya berputar ya, bekerja. Jadi kalau tidak bekerja, sedang istirahat, ya kita tidak hitung sebagai jamnya. Jadi katakanlah misalkan mesin kita bekerja 8 jam dalam 1 hari. Kemudian dalam 1 minggu dia non-stop 7 hari dalam 1 minggu. Nah, kita bisa melihat nanti ini tinggal dibagi 8. Nah, kita bisa tahu berapa hari. Nah, berapa hari bearing tersebut bisa bertahan. Kemudian dalam tahun, kita tinggal bagi lagi berapa tahun. Nah, dengan kita mengetahui ini waktu mendesain, akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi kepada pengguna mesin. Oh, setiap sekian tahun ini diharapkan bearing ini harus diganti. Nah, jadi kita bisa memberikan arahan atau manual ke pengguna mesin, kita berikan petunjuk bahwa dalam sekian waktu tertentu ini bearing tersebut harus diganti. Ini untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh lagi. Nah, jadi itulah tujuan kita menghitung umur bearing. Nah, kemudian kalau ketika kita mendesain bearing, umumnya seperti apa sih? Selama apa bearing kita harus bertahan? Nah, ini ada sebuah tabel dari source yang saya ambil di sini. Nah, ini dia memberikan standar, memberikan arahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Ini minimal dia harus bisa bertahan sekian jam kerja. Nah, ini misalkan domestic appliance. Ini misalkan alat-alat rumah tangga. Jadi sekitar 1000, minimal 1000 sampai 2000 jam dia harus bekerja. Kemudian komponen pesawat ini 1000 sampai 4000. Nah, ini kita bisa mengikuti nilai-nilai yang ada di sini. Nah, ini dari apa? Ya, tentunya mungkin mereka sudah melakukan riset seberapa lama bearing itu harus bertahan. Karena semakin lama bearing ini bisa bertahan, artinya nanti bearingnya juga akan semakin mahal. Nah, maka dari itu mungkin yang ini critical equipment ini jamnya diminta lama karena dia digunakan terus. Kemudian dia tidak boleh gagal. Nah, makanya kemungkinan kita berikan jam yang lebih lama. Nah, kemudian contohnya nih peralatan rumah tangga. Kenapa kok kecil? Ya, karena peralatan rumah tangga ini kemungkinan tidak digunakan terus-menerus. Contohnya misalkan di mesin-mesin blender misalkan ya. Nah, misalkan di situ ada bearing, ada ball bearing di situ. Tidak mungkin kita di rumah tangga blender kita akan berjalan 24 jam. Nah, ini tidak mungkin juga. Makanya kita di pembuat tabel ini merujuk bahwa untuk penggunaan rumah tangga ya cukup sekian saja. Nah, kenapa? Agar
ya bearingnya sudah cukup bertahan dengan kondisi seperti itu. Kemudian dengan umur yang lebih pendek artinya bearingnya lebih murah. Kemudian produk yang kita buat juga lebih murah. Jadi kita harus menyesuaikan juga produk kita. Jangan menggunakan bearing yang sangat mahal. Ternyata harga produk kita akan jadi mahal juga. Akhirnya nggak ada yang beli. Nah itu kita tidak harapkan sebagai desainer mesin. Nah, ada kasus lagi misalkan. Kita balik tadi ke sekarang. Nah, kita akan mencari bearing yang cocok. Kalau tadi kita sudah punya bearingnya, kita ingin tahu kekuatan bearingnya berapa. Nah, sekarang kita punya kondisi seperti ini. Nah, bebannya, sorry ini harusnya nanti di belakang saya ganti dengan kilogram ya. Nah, kita sudah tahu bebannya, kemudian putarannya sekian. Nah, kita harus ingin tahu basic dynamic load yang kita perlukan adalah berapa. Kemudian kalau kita punya ukuran poros sekian, bearingnya yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ini kita bisa cari. Contohnya ini. Nah, ini sudah dalam kilonewton. Tadi belum saya konversi. Contohnya ini. Jadi kita ingin punya kondisi beban yang ditahan adalah 2,9 kilonewton atau kalau di kilogram sekitar hampir 300 kilogram. Nah, kemudian bekerja di 30.000 jam. Ini dari tabel yang tadi yang saya jelaskan tentang General Industry Mesin. Jadi industri mesin umum. Kemudian putarannya adalah 600 rpm. Kemudian dari katalog bearing kita peroleh L10 ini pasti 1 juta. Ini biasanya umumnya 1 juta. Mungkin sepertinya hampir semua manufakturer bearing ini menggunakan 1 juta putaran untuk setiap katalog yang mereka buat. Nah, kemudian umur desainnya berapa yang kita butuhkan? Dari persamaan yang sebelumnya tadi, kita bisa peroleh 30.000 jam diputar dengan 600 rpm. Nah, dikalikan 60. Maka kita membutuhkan putaran bearing ini sebanyak 1,08 kali 10 pangkat 9 putaran atau sekitar 1 miliar putaran. Nah, kemudian kita hitung lagi C-nya berapa. Nah, kita bisa menghitung C ini adalah dynamic load yang ada di bearing yang kita butuhkan. Nah, 2,9 dikalikan dengan ini LD, jadi umur desain dibagi dengan L10 dari katalog 10 pangkat 6 dipangkatkan sepertiga, kita peroleh 29,75 kilonewton. Berarti kita harus mencari C di katalog adalah sekian, 29,75 kilonewton. Nah, contoh nih. Ternyata misalkan kita punya poros ukuran 25. Kita menggunakan brand NTN. Maka kita lihat C-nya. Nah, kira-kira yang memenuhi 29,75 yang mana? Oh, ternyata bearing dengan ukuran poros 25 ini ukuran terluarnya outside diameternya atau D besarnya adalah 80 mm. Jadi kita pilih ini. Nah, ternyata nomornya adalah 6405 untuk brand NTN. Ini sorry, ini bukan 20. Ini harusnya 25. Nah, dari sini kita tahu bahwa bearing yang kita pilih adalah bearing ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, nanti kita akan melakukan latihan. Kalau bisa, setiap mahasiswa melakukan latihan bagaimana cara memilih bearing. Nah, ada cara lain jika kita tidak menggunakan persamaan dua tadi, tapi kita menggunakan
tabel atau grafik yang sudah ditentukan. Nah, baris-baris ini, nah dia menyebutkan Fn, kemudian Fh. Nah, dengan persamaan yang digunakan adalah sekian. C atau dynamic load sama dengan desain yang kita gunakan, beban yang kita gunakan. Jadi misalkan tadi di mesin kita beban yang ditahan bearing itu berapa. Nah, kita masukkan sini. Kemudian FL ini adalah dari sini life factor. Life factor ini putaran. Kita mau gunakan putaran berapa RPM. Kemudian FL-nya adalah life. Life ini artinya kita ingin gunakan bearing tersebut berapa jam. Nah, kita bisa lihat nilainya berapa faktornya. Kemudian Fn adalah speed. Nah, speednya berapa? Kita lihat di sini. Nilainya berapa? Nah, ini contohnya misalkan. Tadi desain kita adalah PD atau beban yang kita desain adalah 2,9 kN. Kemudian jamnya kita gunakan adalah 30.000. Kita ingin bearing ini bertahan 30.000 jam dengan RPM 600 RPM. Nah, dari grafik ini kita lihat ya, untuk yang ball bearing, kita akan pilih ball bearing. Kemudian kita pilih Fn adalah 600 RPM. Nah, sekitar di sini. Nilainya adalah 0,38. Kemudian 30.000 jam. FL adalah kita peroleh 3,9 faktornya, nilainya di sini, sekitar di sini. Kemudian kita masukkan ke persamaan, kita peroleh C adalah 29,75 kN. Nah, coba kita bandingkan. Hasilnya cukup dekat dengan yang kita tadi hitung menggunakan persamaan yang tadi, jadi kita menggunakan persamaan tanpa menggunakan grafik ini. Kita bandingkan adalah, ini bukan 23 tadi. Ini harusnya 29. Nah, jadi seperti itu, nilainya mirip. Jadi silakan kembali ke video saya yang tadi. Nah, nilainya hampir mirip ya. Jadi boleh menggunakan cara ini, boleh menggunakan cara yang tadi. Silahkan. Nah, selain dua cara yang sudah saya jelaskan tadi, nah ada satu lagi cara yang di katalog bearing. Ini saya ambil dari katalognya NTN. Ini ada cara lain dengan persamaan yang sedikit berbeda. Sebenarnya persamaannya sama, hanya sudah dimodifikasi sehingga lebih mudah digunakan. Nah, menurut dari yang sudah saya baca dari beberapa buku seperti Sularso, ini juga lebih banyak menggunakan ini. Nah, nanti jika kalian membaca tugas akhir, proyek akhir dari teman-teman yang sudah melakukan, nah ini untuk penghitungan bearing biasanya umumnya juga menggunakan persamaan seperti ini. Jadi ini ada LH ini ya adalah umur bantalan dalam satuan jam. Ini ada H-nya ya, hour. Itu diperoleh dari 500 dikalikan dengan EVA. EVA ini adalah faktor umur. Ya, dipangkatkan 3. EVA ini diperoleh dari mana? EVA bisa diperoleh dari Fn. Ini ya, sama untuk ball bearing dan roller. Fn dikali C, dynamic load, dibagi dengan P. P adalah load-nya di sini ya. Dalam hal ini adalah nantinya radial load atau equivalent load. Jadi beban yang membebani bearing tersebut. Nah, mungkin kalau kita bahas dulu pertama ini bearingnya mendapat beban radial. Nah, P-nya ini adalah P radial saja. Kemudian C ini adalah dynamic load. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ada dynamic load, ada static load. Jadi kita gunakan untuk penghitungan umur bearing adalah static load. Nah, kemudian untuk Fn
faktor kecepatan, disebut sebagai faktor kecepatan, ini adalah 33,3 dibagi dengan N. N ini adalah RPM-nya ya, kecepatan putar dalam RPM, sudah langsung dipakai dalam RPM. Nah, kemudian dipangkatkan, kalau untuk ball bearing ini adalah 1/3, pangkat 1/3. Nah, kalau kita menggunakan roller, kita menggunakan 3/10 pangkatnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung langsung LH-nya nanti. Nah, misalkan untuk contoh soal, nah beban yang diterima oleh bearing ini adalah 2,9 kN. Nah, kemudian bearing ini berputar dengan kecepatan 600 rpm. Nah, dalam kasus ini sudah ditentukan, ternyata bearing yang digunakan adalah NTN dengan kode 6204. Nah, maka kita bisa lihat di katalog NTN 6204 ini adalah ini ya. Nah, tipe bearingnya, jenisnya, kemudian dia ada diameternya 20, diameter dalam dan diameter luar seperti ini 47, ada ketebalan. Nah, di sini ada dua basic load-nya, basic load rating di katalog itu, ada yang dynamic, ada yang static. Nah, dynamic dan static ini sudah dijelaskan sebelumnya, bedanya apa? Nah, untuk perhitungan umur kita menggunakan static load, dynamic load ya, 12,8 ini. Nah, karena kasus ini kita soalnya sudah kilonewton ya, maka kita menggunakan langsung yang ini, kilonewton, agar satuan yang digunakan sama. Nah, jika nanti bebannya adalah dalam kilogram force, maka bisa menggunakan ini langsung tanpa melakukan konversi. Jadi antara kilogram dan kilonewton dalam tabel ini sama, jadi sudah dikonversi ya, jadi tinggal pakai saja. Nah, bagaimana menentukan umur? Awalnya kita akan menghitung Fn ya, faktor kecepatannya. Faktor kecepatan adalah 33,3 per N, RPM-nya dipangkatkan 1/3. Sehingga kita beroleh Fn adalah sekian, 0,381. Kemudian kita mencari faktor umur, FH. FH adalah Fn yang sudah kita peroleh ini ya. Kemudian C ini tadi dynamic load ya, yang sudah kita peroleh dari katalog, dibagi dengan bebannya, PD atau P dibagi dengan beban pada bearing, sehingga diperoleh 1,681. Nah, dua angka ini adalah faktor, menunjukkan faktor, artinya tidak perlu kita berikan satuan, karena sudah nanti faktornya sudah diolah oleh rumusnya, jadi untuk satuan tidak perlu dituliskan. Nah, kemudian dari sini kita sudah tahu FH, faktor umur, maka LH, umur bantalan dalam satuan jam, ini adalah 500 dikali FH, faktor umur, pangkatkan 3, sehingga kita bisa peroleh 2378 jam. Nah, artinya apa? Jika bearing ini digunakan berputar dengan kecepatan 600 rpm, terus-menerus tanpa henti, itu bisa bertahan sampai 2378 jam. Nah, sekarang kita punya kondisi, misalkan jika bearing ini bekerja sehari ini kerjanya 4 jam. Ya, ini maksudnya mungkin artinya adalah mesinnya, nanti bearing ini digunakan pada mesin yang bekerja sehari ini 4 jam. Kemudian dalam 1 minggu misalkan dia bekerja 5 hari kerja ya, 5 kali kerja dalam seminggu. Nah, jika misalkan dalam 1 tahun ada 53 minggu, maka kita bisa peroleh dalam 1 tahun bearing ini akan bekerja sebanyak 1060 jam per tahun. Misalkan gitu ya, kita bisa peroleh jam per tahunnya. Ini kita peroleh jam per tahun. Lalu maka berapa lama kita harus
siap-siap mengganti bearing tersebut, maka umurnya dalam jam dibagi lama kerjanya dalam setahun, sehingga kita peroleh 2 tahun, 2,24 tahun. Artinya sekitar 2 tahun seperempat, 2,2 seperempat tahun. Ini bearing ini harus siap-siap diganti. Ya, udah harus diganti menurut perhitungan ini. Nah, jadi ini adalah cara menghitung umur bearing jika sudah diketahui tipe bearingnya. Nah, dari sini juga kita bisa ketahui, misalkan kita ingin merancang, dihitung balik ya, misalkan kita ingin merancang sebuah bearing, menentukan bearing yang mana harus bekerja sekian tahun, sudah ditentukan tahunnya, jam per tahun sudah ada, misalkan terserah dikondisikan ya sesuai dengan penggunaan mesinnya. Jika 24 jam ya memang harus 24 jam. Nah, dari sini kita bisa hitung LH-nya jika sudah tahu, kemudian maka FH akan tahu juga. Nah, dari sini kita juga karena RPM-nya sudah diketahui, maka FN juga diketahui. FN ketahui, FH sudah diketahui. Nah, selanjutnya P juga sudah ada, beban yang membebani bearing. Maka C ini yang kita cari adalah C-nya, dynamic load-nya. Nah, dari dynamic load maka kita bisa menentukan bearing manakah yang cocok untuk kebutuhan kita. Begitu ya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bearing. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.